Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pak Guru akan masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pak Guru mengajarkan pendidikan agama Islam kelas 7. Masih ingat nama Pak Guru yaitu Yuli Khairul Waris, sering dipanggil dengan nama Pak Irul. Ya, pembelajaran kali ini Pak Guru akan jelaskan tentang perilaku istiqomah. Baik, kita lanjutkan perilaku istiqomah. Jadi makna perilaku istiqomah yaitu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi di sini dalam makna luasnya, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan, keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Jadi makna luas di sini, orang yang istiqomah adalah orang yang berpegang teguh untuk mempertahankan kebaikan, untuk membela kebaikan, untuk mempertahankan keimanannya, mempertahankan keislamannya walaupun banyak sekali godaan dan tantangan yang menghalanginya. Jadi istiqomah di sini dia adalah orang yang berpendirian teguh. Nah, baik, di sini Pak Guru akan bacakan dalil perilaku istiqomah. Dalil perilaku istiqomah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Maksudnya, ketika ada seseorang yang berkata, Allah adalah Tuhanku, dan dia tidak ada rasa khawatir kepada ketuhanannya tadi. Kalau Allah itu Maha Esa, Allah itu yang dia yakini, ya seperti itu, berarti dia mempertahankan keislamannya, ya. Di sini sesuai dengan Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Ya, kita lanjut lagi, penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Ya, perilaku penerapan istiqomah dalam keseharian di sini ada 10. Ya, di sini Pak Guru jelaskan 10. Yang pertama, menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Apa itu syahadatain? Yaitu mengartikan, menghayati, menerapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu keyakinan itu harus tetap dijaga, yaitu meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, syahadatan itu tetap dipertahankan. Itu adalah perilaku istiqomah yang pertama. Yang kedua atau yang B, membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungi maknanya. Setiap hari kita membaca Al-Quran, menghayati isi-isi Al-Quran dan merenungkan maknanya. Itu juga penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Baik, lanjut lagi yang ketiga atau yang C, bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Bermuamalah berarti berbuat amal kebaikan, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selalu berbuat kebaikan dan berkumpul dengan orang yang soleh. Yang keempat atau yang D, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Baik, contohnya yaitu menebar senyum. Ketika ketemu dengan orang dimanapun siapapun, kita tegur sapa dengan muka yang senyum. Senyum-senyum itu dilakukan sedikit-sedikit tapi sering,
itu lebih baik daripada berbuat yang sekaligus banyak besok lagi tidak dilakukan. Tapi jangan juga bersenyum-senyum sendiri tanpa ada orang lain, nanti dikira orang gila ya. Ini yang lain juga Pak Guru contohkan, yaitu setiap hari misalkan beramal 1.000 rupiah setiap hari. Sekarang 1.000, besok 1.000, lusa 1.000 dan seterusnya. 1.000 rutin, walaupun kecil tapi rutin itu lebih baik daripada sekarang 1 juta, besok dan seterusnya tidak pernah. Lebih baik 1.000 rutin daripada satu kali banyak, besok tidak pernah. Seperti itu maksudnya. Ya, kita lanjutkan yang kelima. Berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya ya. Selain kita melakukan terus menerus, kita juga harus berdoa kepada Allah. Kenapa? Supaya Allah itu menguatkan istiqomah kita tadi, jangan sampai tergoda dengan yang lain ya. Yang berikutnya, beristiqomah dalam menuntut ilmu. Ketika kita pelajar seperti ini ya, kita rajinlah menuntut ilmu, istiqomahkan. Ketika kalian ingin mempelajari sesuatu ya, kalian istiqomah setiap hari, insya Allah akan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Ya, kita lanjut lagi yang ketujuh atau yang G, berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah. Kita niatkan ikhlas perbuatan kita, ibadah kita hanya diserahkan kepada Allah. Semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan tadi. Yang ke-8, berpegang teguh pada ajaran Allah untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Ya, kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah supaya perilaku istiqomah itu terrealisasi atau terbukti kepada diri kita. Yang ke-9, mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti ya, tempat-tempat yang mulia yang kita datangi yaitu masjid, majelis taklim atau perkumpulan orang-orang yang sedang melakukan taklim atau pembahasan ilmu agama ya, kita datang ke tempat yang seperti itu. Dan juga majelis zikir, tempat-tempat orang berkumpul untuk berzikir ya, seperti itu. Jadi itu termasuk penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Yang ke-10 atau yang J, beristiqomah dengan kesabaran. Jadi kita harus sabar juga dengan mengistiqomahkan juga kesabaran kita, jangan sampai kita berputus asa ya. Mungkin demikian penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian, ada 10 ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Ya, kita lanjut lagi di sini tahapan perilaku istiqomah. Tahapan perilaku istiqomah di sini yang pertama yaitu istiqomah dengan hati. Ya, istiqomah dengan hati maksudnya yaitu teguh dalam mempertahankan kesucian iman ya. Dalam hati kita teguhkan bahwa iman kita itu suci. Yang kedua, istiqomah dengan lisannya. Ucapan-ucapan kita itu harus dijaga. Ya, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Ya, kita harus mengucapkan yang betul-betul, mempertahankan kebenaran dan hanya takutlah kepada Allah. Itu dengan lisan kita harus kita lakukan, kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita pahami. Yang terakhir, perbuatan. Ya, kita harus selalu harus tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah. Ya, ketika kita ingin diridhoi oleh Allah, sholat kita diridhoi, ya kita harus tekun beribadah, rajin sholat. Ya, ketika kita ingin diridhoi oleh Allah, ketika kita belajar, ya kita rajin belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Apa yang kita cita-citakan insya Allah akan terpenuhi atau akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tahapan perilaku istiqomah.
tahapan maksudnya dalam hatinya dulu diteguhkan, diucapkan, baru dilakukan dengan perbuatannya. Sama halnya dengan jujur. Jujur adalah kesesuaian antara isi hati, ucapan dan perbuatan. Ini hampir sama karena antara jujur, amanah, istiqomah tidak dapat dipisah. Baik, kita lanjut lagi. Di sini adalah hikmah berperilaku istiqomah. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih hati. Maksudnya dijauhkan oleh Allah dari rasa takut. Ya, ketakutan itu akan dijauhkan oleh Allah. Sedih juga akan dijauhkan oleh Allah. Itu hikmah perilaku istiqomah. Yang berikutnya mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah akan mendudukan kita kepada kemuliaan di sisi Allah. Yang berikutnya lagi mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah. Ketika kita sudah berbuat istiqomah, Allah pasti akan menempatkan kita di surga, memberikan kesempatan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Kesuksesan di dunia di sini Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang istiqomah, kehidupan di dunianya pasti akan sukses. Yang berikutnya yang kelima, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu istiqomah, kehidupannya pasti akan dilindungi oleh Allah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah. Jadi Allah itu akan selalu melapangkan rezekinya bagi orang yang selalu berbuat istiqomah. Ya, mungkin demikian. Pak Guru cukupkan. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Bisa juga diputar kembali video yang telah Pak Guru buat ini. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan. Mudah-mudahan yang kalian dengarkan penjelasan dari Pak Guru ini kalian bisa memahami, bisa menerapkan dalam keseharian. Dan Pak Guru cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.